Selamat pagi Bapak Ibu semuanya, welcome to Berkat Pagi. Senang sekali boleh menyapa seluruh keluarga online yang ada di rumah, mungkin di jalan atau di apartemen atau di sedang bekerja. Saudara, ada yang mungkin sudah on the way ke kantor ya, ada yang mungkin lagi beres-beres di rumah. Apa kabar semuanya? Welcome to Berkat Pagi dengan saya Pastor Jack and Selesai di YouTube channel Jack and Selesai Official. Bagi Anda yang baru pertama kali, jangan lupa untuk subscribe dan share link ini ke teman, ke keluarga, ke grup WhatsApp atau ke media sosial Anda supaya ada orang-orang yang dibawa kepada Tuhan. Dan hari ini bersyukur sekali lagi Anda boleh tulis di live chat Berkat Pagi Jakarta, kota asal Anda, daerah asal Anda, tempat di mana hari ini Anda bersama-sama di saat teduh Berkat Pagi. Dan kita mau berdoa bersama-sama ya. Tuhan, bersyukur buat hari ini. Thank you for today Lord. Engkau masih memberi kemurahan buat kami. Tidur malam, pagi kami bangun dengan kekuatan yang baru. Itu pasti Engkau. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Hari ini kami mau merenungkan firman Tuhan, mau menyembah Tuhan, dan mau bersyukur Tuhan. Lord, you are so good. Engkau selalu baik dan kasih setiamu itu selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amen. Bapak Ibu, sama-sama kita siapkan hati kita menyembah Tuhan ya. Amin. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Sama-sama. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Sama-sama. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Hari ini kami bersyukur Tuhan, Kau dengar setiap doa kami. Engkau menjawab setiap doa kami, bahkan melebihi yang kami minta, karena janji-Mu begitu luar biasa dalam hidup kami. Amin. Amin. Yang percaya katakan, penolongku hanyalah Diri-Mu, penghiburku hanya Engkau, Bapakku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapakku yang setia. Katakan, penolongku hanyalah Diri-Mu, penghiburku hanya Engkau, Bapakku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapakku yang setia. Hari ini kami bersyukur Tuhan, Kau pasti tolong kami lagi, Kau pasti kuatkan kami lagi di dalam nama Yesus, karena Kau selalu menjadi tempat di mana kami boleh berlari dan mendapatkan kekuatan. Yang setuju boleh katakan amin. Boleh sekali lagi. Penolongku hanyalah Diri-Mu, penghiburku hanya Engkau, Bapakku,
selalu menyertai hidupku. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Terima kasih, haleluya. Terima kasih, Kau setia, Bapa, Bapa, Kau sangat baik, teramat baik. Terima kasih, Yesus Tuhan, haleluya. Kami sembah Kau Tuhan. We thank you, Jesus. Amin, amin, amin. Bapak Ibu, kita percaya bahwa Tuhan itu selalu menyertai setiap kehidupan kita. Setuju boleh katakan amin. Anda boleh kasih emotikon yang paling terbaik sebanyak-banyaknya, bahwa Tuhan itu begitu luar biasa, begitu dahsyat dan begitu setia. Baik, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Saya ingin membagikan firman Tuhan singkat, saudara, tentang janji Tuhan. Bahwa kita kalau dijanjiin oleh orang aja kita pegang luar biasa. Dan kadang ketika kita pegang dan gak kejadian kan kita bisa kecewa. Tapi saudara, kalau Tuhan yang berjanji beda, Dia pasti menggenapinya. Kalaupun Dia tidak menjawab persis, bukan berarti Dia tidak menggenapi janjinya. Karena tidak semua yang kita minta itu harus Tuhan jawab persis. Karena kadang kita minta A, Tuhan kasih B. Kita minta B, Tuhan kasih D mungkin. Dan buat kita A dan B itu terbaik, tapi buat Tuhan mungkin B dan C itu yang paling terbaik. Ya, jadi apa yang kita pelajari tentang janji Tuhan? Saya ingin kita baca dalam Mazmur 89 ayat 29. Ada ayat 30 juga di situ. Di situ dicatat, aku akan memelihara kasih setiaku bagi dia untuk selama-lamanya, dan perjanjianku teguh bagi dia. Jadi kasih setia, kasih dan setia Tuhan itu dipelihara bagi kita. Dan perjanjianku teguh, tidak tergoyahkan, tidak pernah berubah, saudara. Bahkan dalam Yesaya 54 ayat ke-10, biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Demikian firman Tuhan yang mengasihani engkau. Jadi sebelum Dia kasih janji, selalu ada kata-kata kasih dan setia. Your faithfulness, your mercy. Jadi Tuhan selalu memberi janji, tapi Dia sudah menunjukkan kasih dan setianya. Jadi Dia mengasihi kita. Dia beri janji belum digenapi, tapi Dia mencintai kita dan Dia memberi kekuatan kepada kita. Bahkan ketika kita belum melihat janji itu digenapi dan mungkin kita bisa kecewa dengan Dia, kasihnya tetap buat kita, setianya tetap buat kita, sampai suatu waktu Dia menggenapi janjinya, saudara. Setuju boleh katakan amin. Bahkan Dia katakan segala sesuatu boleh berubah, saudara. Keadaan boleh berubah, musim boleh berganti, tapi Tuhan dikatakan bahwa perjanjiannya, the promises of God itu dikatakan tetap strong, tetap kuat, tetap firm, tetap tidak akan tergoyahkan. Dalam Mazmur 121 ayat 3 dan 4, Alkitab mencatat Ia tidak akan membiarkan kakimu goyah. Jadi di depan ada kata tidak membiarkan goyah, tidak berubah. Kalau bumi pun bergoncang atau goyang pun janji Tuhan tidak pernah berubah. Bahkan Dia katakan bukan cuma bumi, tapi andai kata Anda dan saya, saudara, goyah kakinya, tapi Dia katakan Dia tidak membiarkan. Artinya kita pernah goyah, kita pernah enggak
kayak lengah ataupun aduh sudah gak mampu, gak sanggup, pernah. Tapi dia tidak biarin, artinya kita mengalami goyah, ngalamin drop, ngalamin ketakutan, tapi tidak dibiarkan. Karena apa? Jadi dia akan kuatkan kita kembali, dia akan mampukan kita. Karena apa? Ia yang menjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya ia yang menjaga Israel tidak akan terlelap dan tidak akan tertidur. Kenapa kita tidak dibiarkan goyah? Karena dia jaga kita. Saudara, yang kita tidak lihat saat ini bahwa Tuhan ada di sekeliling kita. Tapi tahukah saudara, Mazmur 121 ini begitu very clear dan begitu jelas bahwa dia penjaga kita. Dia katakan tidak tertidur, tidak terlelap. Jadi kalau kita sedih, kita takut, kita bingung, kita bimbang, kita marah, jengkel, kesel, atau kita punya hati yang tidak baik pun dia tahu saudara. Karena dia katakan dia jaga kita dan dia ingin selalu menolong kita. Jadi jangan takut kalau kaki kita goyah, karena dia tidak akan pernah membiarkan kita. Bahkan dikatakan ada orang benar jatuh tetapi tidak akan tergeletak. Tapi kalau kita kuat firm di dalam dia saudara, dia tidak akan pernah membiarkan kita jalan sendiri. Dia akan selalu kuatkan kita. Ayat terakhir Ulangan 31 ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan takut dan janganlah gemetar, sebab Tuhan Allah dia yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau, tidak akan meninggalkan engkau. Apa yang harus kita lakukan saudara ketika Tuhan berjanji dan dia memberikan kasih dan setia? Pegang janji Tuhan itu, tapi kita juga harus menunjukkan bahwa ketika kita pegang janji Tuhan, kita juga harus hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Yang setuju boleh katakan amin. Kita berdoa supaya pintu terbuka, tapi Anda tidak ada di depan pintu itu. Jadi ketika Tuhan buka, kita jauh dari pintu. Tapi Tuhan mau ketika engkau mengetuk pintu itu, Anda ada di depan pintu. Dan ketika dia membuka pintu itu, engkau akan mengalami semua janji Tuhan. Kadang-kadang kita kecewa dan berpikir bahwa Tuhan tidak adil, gak menggenapi. Mungkin kita menjauh dari Tuhan. Mungkin Anda meninggalkan Tuhan. Bahkan mungkin Anda jauh dari apa yang Tuhan kehendaki saudara. Yang perlu kita lakukan introspeksi diri. Kita perlu lakukan untuk apa? Setelah introspeksi, saya ini setia dengan Tuhan, saya ini tetap berjalan bersama dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan apa enggak? Karena janji Tuhan digenapi. Bahkan firman Allah berkata, Paulus bilang apa? Biarlah kita ini tetap setia, supaya ketika kita menuai apa yang kita tabur saudara, itu hanya orang-orang yang setia. Itu Alkitab mencatat saudara. Paulus bilang, janganlah engkau lelah supaya engkau bisa menuai apa yang engkau tabur kalau engkau tetap menjadi setia. Setuju boleh katakan amin. Jadi saudara, hari ini percaya janji Tuhan pasti digenapi, karena dia tidak pernah berjanji dan mengingkari. Dia katakan, apakah Tuhan itu manusia sehingga dia berbohong? Apakah dia anak manusia sehingga dia janji dan tidak menggenapi? Dalam Bilangan 23 ayat 19, saya tutup dengan ayat terakhir ini. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Mungkin ada yang bertanya, Tuhan berjanji akan menolong keluarga, tetapi ternyata mungkin ada orang tua yang dipanggil Tuhan yang kita tidak pernah tahu rahasia Tuhan. Setuju boleh katakan amin. Kadang kita berpikir bahwa Tuhan mau menjawab persis, tetapi Tuhan punya rencana yang lain. Saudara, dalam setiap mujizat, dalam setiap doa yang kita minta ada kedaulatan Tuhan. Dan dari kedaulatan ini kita belajar untuk taat kepada Tuhan. Saudara, dan saudara, janji Tuhan itu bukan seperti kayak kita makan cabai ya. Kita makan cabai langsung pedas, langsung. Kadang kita perlu waktu, kadang ada momen-momen Tuhan menahan saudara, supaya dia lihat dulu kita tetap setia gak, kita tetap pegang janji dia gak. Ya percuma Tuhan mau genapi tapi kita juga udah kecewa dengan Tuhan atau udah tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tuhan mau ketika Anda tetap berpegang pada janji Tuhan dan dia genapi janjinya. Bahkan janji Tuhan itu ya kadang-kadang tidak seperti yang terjadi kepada orang lain. Sebab itu don't compare your life with others. Karena janji Tuhan kepada orang lain itu dan kepada kita pasti semuanya digenapi. Tapi setiap orang punya proses, punya journey yang berbeda. Setuju boleh katakan amin. Yang Tuhan mau berjalan apa yang menjadi rencana Tuhan. Bersyukur dengan apa yang Tuhan percayakan hari ini. Dan percaya pada suatu waktu nanti apa yang Tuhan janjikan dalam firman Allah, apa yang kita percayai, apa yang kita pegang teguh, saudara, itu yang akan digenapi. Bahkan firman Allah berkata apa yang kita minta melebihi itu yang Tuhan kasih. Tapi tunggu waktu Tuhan. Setuju boleh katakan amin. Dan semuanya itu melewati proses. Tidak ada anak kecil masih 3 tahun dikasih mobil yang pasti tabrakan. Sebab itu kadang-kadang kenapa kita orang lain minta cepat, kenapa kita minta kok gak cepat ya? Karena mungkin Tuhan melihat kita kapasitas, kita capable gak, kita siap gak. Atau bisa aja Tuhan jawab Anda kok menjadi sombong. Bisa aja Tuhan jawab dan kemudian Anda sibuk dan kemudian meninggalkan Tuhan. Bisa aja Tuhan jawab dan kemudian Anda mungkin
yang kemudian tenggelam dengan berkat itu. Jadi kadang-kadang kenapa Tuhan tahan? Karena Tuhan menunggu waktu kesiapan kita. Tuhan menunggu waktu yang terbaik. Tuhan menunggu kita berpegang pada janjinya supaya ketika Dia buka pintu, Anda ada di sana. Yang setuju boleh katakan amin. Anda boleh tulis di live chat, saya percaya. Atau Anda boleh tulis janji Tuhan, biar itu digenapi dalam setiap kehidupan kita. Mari kita buka tangan kita. Tuhan, terima kasih, biar firman yang sederhana ini boleh menguatkan setiap kami. Jadikan kami pribadi yang mempercayai janji Tuhan dan berjalan dalam rencana Tuhan, sehingga ada di depan pintu ketika Engkau membuka. Dan ajar kami setia, pegang janji Tuhan, karena kasih setiamu itu selalu menjamin hidup kami. Sehingga kami percaya ada kekuatan baru ketika pengharapan kami hampir hilang. Ada kemenangan ketika kami hampir kalah. Ada jalan keluar ketika rasanya semua jalan tertutup. Dan suatu waktu setiap janji Tuhan kami akan lihat digenapi dalam hidup kami, keluarga kami, dalam sepanjang perjalanan iman kami. Hamba berdoa bagi yang sakit, yang mengalami beban, Tuhan tolong seluruh keluarga online yang hadir pada saat ini. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat, karena Engkau tidak pernah tertidur, tidak pernah terlelap. Penjaga Israel, di dalam nama Yesus, yang percaya boleh sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Semangat selalu Bapak Ibu semuanya, keluarga online, semua teman-teman, bantu saya untuk share link ini ke teman Anda, ke grup WhatsApp, ke media sosial. Jangan lupa tag saya di Instagram Jacqueline Selose Official, atau di TikTok Jacqueline Selose, dan di YouTube Jacqueline Selose Official, dan di fanpage Facebook Jacqueline Selose Story. Anda tag, nanti saya akan post di story. Baik Bapak Ibu, jangan lupa ada ibadah. Kami mengembalakan jemaat Gereja Revival Worship di Central Park APL Tower lantai 36 every Sunday. Ada 3 kali ibadah, jam 11, jam 2, dan jam 4 sore. Saya tunggu kehadiran Bapak Ibu disertai sekolah minggu, setiap ibadah umum, dan bersama kita menyembah dan meninggikan Tuhan. Ada beban doa yang Anda rindu bagikan buat kami supaya kita sepakat, 2-3 orang sepakat, ada kuasa Tuhan. Anda boleh scan barcode di bawah ini dan kami akan berdoa dan percaya Tuhan menjawab doa. Dan jangan lupa untuk tetap mengikuti berkat pagi Senin sampai Jumat jam 6 pagi di YouTube channel Jacqueline Selose Official. So thank you buat seluruh keluarga online. Such an honor for me to being a part dalam setiap berkat pagi, dan dalam setiap ada live di malam hari. Dalam seminggu sekali ada live di malam hari ya. Saya akan infokan, sebab itu stay tune terus dan maju terus. I'll see you. God bless.